Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Indra Pratama dengan NIM S100 220 180, program studi Geografi tahun 2024. Izinkan saya mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Minyak Berbasis Sistem Informasi Geografis di Desa Wonocolo, Kecamatan Gedewan. Selanjutnya, latar belakang. Krisis minyak dihadapi Indonesia adalah produksi minyak menurun yang mengakibatkan masyarakat setiap pekerjaan menjadi tersendat. Dengan kondisi ini, Indonesia harus mengimpor. Tercatat pada 2008, minyak sejumlah 154 juta barel Indonesia mengimpor minyak bumi, sedangkan jumlah ekspor hanya 117 juta barel. Karena jumlah impor lebih besar daripada ekspor, Indonesia waktu itu tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak bumi karena laju produksi sumur-sumur tua semakin menurun. Alhasil, jumlah produksi Indonesia dan ekonomis berkurang. Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang berkembang karena negara tersebut, negara Indonesia banyak mengimpor daripada mengekspor. Penguburan minyak bumi akan memiliki dampak positif serta negatif jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Dampak pertambangan minyak dapat mengakibatkan dari segi positif yaitu mampu menaikkan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dilihat dari lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan adanya sumur-sumur minyak yang akan melipat gandakan keuangan mereka sehingga akan membuat sumur-sumur lebih banyak. Adapun dari segi dampak negatif tersebut yaitu tanah tidak akan menjadi subur dan menjadi tercemar. Oleh karena itu, kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak luasan pencemaran sumur minyak terhadap lingkungan di sekitar kepadatan pemukiman di Desa Wonocolo, Kecamatan Gedewan. Selanjutnya, perumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya pertambangan minyak di Kecamatan Gedewan, Desa Wonocolo, tahun 2024. Yang kedua, bagaimana pemetaan luas daerah terdampak yang disebabkan oleh pertambangan minyak di Wonocolo berbasis sistem informasi geografis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjauh dari yang pertama, tujuan utama menjawab permasalahan yang pertama untuk mengetahui dampak kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan di Desa Wonocolo, Kecamatan Gedewan. Maka suburan tanah dan terjemahan air tidak dapat digunakan atau pengelolaan harus digunakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui daerah terdampak secara geografis yang berbasis sistem informasi geografis. Penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan untuk penelitian ini yaitu penelitian dari Nindita Indria Meida pada tahun 2020 dan Gugu Prasetyo Jati dan kawan-kawan pada 2017. Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berada pada hasil yang diperoleh dari dampak luasan minyak meskipun metode yang digunakan berbeda. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu melakukan survei secara langsung dan melakukan kuesioner pada masyarakat. Yang kedua, penelitian sebelumnya yaitu ada penelitian dari Gugu Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2017 memiliki kesamaan yaitu dengan tujuan untuk mengetahui dampak luasan oleh penambangan minyak pada lingkungan pemukiman serta mengetahui dampak terhadap lingkungan sekitar. Penelitian yang selanjutnya dari Saudara Bagas Oktaviono Pramono dan kawan-kawan pada tahun 2021 berfokus pada langkah penanganan dan mitigasi terhadap resiko yang diakibatkan oleh sumber minyak
dan melakukan pemeliharaan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian itu mencakup dari objek penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode pengumpulan data. Metode metode penelitian yaitu pada objek penelitian menghitung jumlah titik tambang dan kepadatan penduduk di Desa Wonocolo. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Metode yang digunakan yaitu probability sampling, yaitu area sampling dengan wawancara setiap kelurahan, setiap tambang minyak dari luasan tambang minyak di Kecamatan Kedewan Desa Wonocolo. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data primer yang saya gunakan, data primer dapat melalui survei lapangan dengan melakukan pengukuran titik sumur serta menyebarkan kuesioner. Pada data primer ini melakukan perhitungan di setiap titik sumur akan dilakukan dokumentasi untuk mengetahui titik-titik tersebut tersebar di daerah mana saja. Selanjutnya, kerangka penelitian. Kerangka penelitian yang pertama dilakukan dengan survei lapangan, yang survei lapangan tersebut akan menghasilkan pengambilan data letak lokasi penambangan pada titik sumur. Untuk data sekunder diambil dari data BPS tahun 2024 di Desa Wonocolo, Kecamatan Gedewan. Selanjutnya akan diolah data menjadi peta persebaran titik sumber minyak dan sebaran kepadatan pemukiman di Desa Wonocolo. Kemudian untuk merinci lagi dilakukan analisis aksesibilitas kesebaran titik sumur terhadap pemukiman di Desa Wonocolo untuk menghasilkan hasil akhir, yaitu akan menciptakan hasil, yaitu peta potensi luasan pencemaran luas lingkungan sumur minyak di Desa Wonocolo, Kecamatan Gedewan. Selanjutnya, instrumen penelitian merupakan bagian dari metode penelitian yang instrumen penelitian tersendiri terdapat dua, yaitu alat dan bahan. Yang pertama alat. Di sini alat terdapat laptop, ArcGIS Pro dan RMap serta smartphone. Guna dari laptop digunakan untuk memperoleh subfile serta mengoperasikan ArcGIS atau RMap. Sedangkan ArcGIS Pro dan RMap untuk mengolah data mentah jadi peta tematik, serta smartphone mengoperasikan Avanza dan melakukan pengambilan gambar objek hias. Di sini smartphone digunakan untuk pengambilan Avanza Map untuk mendapatkan titik-titik pertambangan minyak dan sumber-sumber minyak. Selanjutnya ada bahan, yaitu save file data jumlah penduduk Desa Wonocolo, Kecamatan Gedewan tahun 2024 serta data titik persembahan sumur. Fungsi dari Shuffle digunakan untuk mengolah daerah penelitian yang akan dikaji. Yang selanjutnya data jumlah penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk yang terdampak pada luasan pencemaran yang diakibatkan oleh penambangan minyak. Tiga, titik persebaran sumur untuk menganalisis persebaran sumur di Desa Wonocolo yang terdampak luasan lingkungan yang tercemar. Selanjutnya terdapat 8 proses penelitian. Yang pertama survei, yang kedua penyiapan data penduduk, serta pemotongan atau klip. Survei yaitu untuk mendatangi daerah yang ingin dikaji dan mendapatkan titik-titik sumur. Yang selanjutnya menyiapkan data SCP atau save file, yaitu untuk mengolah data data wilayah yang ingin dikaji, serta selanjutnya menyiapkan data penduduk Wonocolo, Kecamatan Gedewan tahun 2024. Selanjutnya dari data tersebut akan dilakukan klip atau pemotongan data. Yang selanjutnya penggabungan merge, melakukan penggabungan data ya dari data sebaran titik sumur minyak yang ada di Desa Wonocolo, kemudian akan digabung dengan data kepadatan penduduk yang berada di Desa Wonocolo, Kecamatan Gedewan. Selanjutnya ada zona atau buffer. Guna zona buffer ini yaitu untuk mengetahui luasan luasan minyak atau luasan jangkauan pencemaran yang diakibatkan oleh pertambangan minyak. Selanjutnya
melakukan buffer atau mengetahui luasan, yaitu melakukan layout peta. Melakukan layout peta ini dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari zona buffer tersebut, yang selanjutnya atau terakhir analisis buffer jangkauan luasan pencemaran penambangan minyak. Metode analisis data, metode terdiri atas beberapa antara lain, yaitu analisis deskriptif terkait gambaran menyeluruh atau gambaran umum terkait secara langsung dengan mempertimbangkan kuesioner yang disebarkan masyarakat terkait sumber minyak pada lingkungan tersebut. Di sini masyarakat disuruh diwajibkan untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh sumber minyak atau penambangan minyak. Selanjutnya, pemetaan ini menunjukkan jangkauan buffer dari cakupan sumur minyak yang berada di lingkungan masyarakat serta pemukiman dengan radius 100 meter. Jika luasan tersebut berada pada pemukiman maupun di sekitar pemukiman tersebut, maka berpotensi terdampak pencemaran yang diakibatkan oleh sumber minyak. Maka sumber air dan tanah tersebut sudah terbukti tercemar. Sekian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.